Allah yang tidak pernah memandang berkah dalam hidup kami semuanya. Allah yang memakai laki-laki dan perempuan yang luar biasa juga. Dan hari ini kami tahu Tuhan, Engkau akan memakai kaum pria, kaum perempuan yang luar biasa. Terima kasih Engkau menunjukkan sejarah-sejarah kaum perempuan yang begitu hebat, yang mencetak satu sejarah rohani, sejarah iman, sejarah kekuatan yang hebat dan luar biasa. Mereka yang berdiri di atas nama-Mu, mereka yang berjuang di atas proyek-proyek-Mu yang besar. Tuhan, kami percaya Engkau akan membangkitkan lagi kaum perempuan-perempuan yang hebat dan luar biasa, seperti dalam narasi-narasi Alkitab yang hebat dan luar biasa. Itu sebabnya Tuhan hari ini di Harnas kaum wanita ini, Tuhan mengurapi mereka semuanya, Tuhan memakai mereka semuanya. Hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami, pengurapan Allah yang dahsyat ada di tengah-tengah kami. Pulang dari tempat ini kami akan menikmati mujizat demi mujizat, perubahan demi perubahan, karena hadirat Allah yang kuat yang luar biasa bekerja di tengah-tengah kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Engkau yang berkarya secara dahsyat dan luar biasa. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pemazmur berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Hari ini yang mengalami kebaikan Tuhan siap bersukacita dengan memuji Tuhan.
kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus bukakan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Buat hati, jiwa kami Tuhan untuk tetap fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Ubahkan setiap hati kami supaya hati kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami Tuhan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala rencana dan karya-Mu bagi setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan, itu adalah bukti kebesaran-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman itu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna.
hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Yes, Lord. Tanda mukjizat sertai tiap langkahmu. Terus bersama kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kami mau duduk diam Tuhan. Bersama-sama kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami semua, supaya kami bisa mengambil bagian dan menjadi berkat, membenahi, mengajar, membimbing, membawa kami untuk semakin sempurna dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman-Mu, Tuhan memberkati hamba-Mu sendiri dan hamba-Mu di balik Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami semuanya dengan firman Tuhan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua bersuka pada pagi hari ini. Hari ini warna-warni ya. Memang perempuan itu diciptakan untuk memberikan warna-warni ya. Kalau ada perempuan sudahlah rame, bisa bikin heboh, bisa bikin kacau, tapi juga bikin senang juga. Hari ini adalah hari Harnas kaum wanita di GCA. Memang setiap tempat berbeda-beda waktunya, tetapi hari ini di Cipanas diadakan hari ini Hari Nasional Kaum Wanita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan adalah relationship, ya, relasi, sebuah hubungan, sebuah keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Rut pasal yang ke-16. Kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kalau ada dari Bapak Ibu Saudara yang berbeda dengan Alkitabnya, Alkitab elektronik dengan Alkitab cetakan itu berbeda Bapak Ibu ya. Kalau mungkin berbeda itu di ayat 15 dan ayat 16. Kalau sudah siap semuanya, katakan amin. 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 Mari kita simak bersama-sama dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita semua.
sebagaimana Engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana Engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17, di mana Engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih dari itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari Engkau selain daripada maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, Bapak Ibu. Ada banyak orang mengatakan saya punya uang, saya tidak butuh orang lain. Saya punya jabatan, saya tidak butuh orang lain. Saya punya posisi, saya tidak butuh orang lain. Saya punya power, saya tidak butuh orang lain. Pada kenyataannya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia membutuhkan orang lain. Manusia bergantung pada orang lain. Manusia membutuhkan teman. Manusia membutuhkan komunitas. Manusia membutuhkan circle. Manusia membutuhkan sesamanya untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Saudara, hampir di semua kehidupan itu melibatkan relasi. Gak ada yang gak melibatkan relasi. Ya, masa ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bu Rini lagi buka kedai mie baru ini ya. Terus Bu Rini bilang, Bu Rini beli dong. Terus nih, iya mau beli apa? Mau beli mie 1 porsi. Baiklah, tunggu. Kan gak mungkin begitu. Ada orang lain di sana yang beli, ya kan? Ada dialog, ada interaksi, ada komunikasi, ada satu circle di mana di dalam perdagangan membutuhkan orang lain, dalam pertemanan membutuhkan orang lain, dalam dunia bisnis membutuhkan orang lain, di sekolah juga membutuhkan orang lain. Masa gurunya ngajar 1 tambah 1 berapa? Terus gurunya jawab sendiri 2. Kan nggak begitu. Ada anak-anak yang diajar untuk memperoleh kemajuan di dalam pendidikannya. Dalam pelayanan juga begitu, Bapak Ibu. Tidak mungkin pendeta besar, tidak mungkin pendeta terkenal, tidak mungkin pendeta itu dipakai oleh Tuhan tanpa dukungan jemaatnya, tanpa orang lain. Bapak Ibu, orang lain itu punya peranan penting dalam kehidupan kita. Jangan sepelekan, jangan merasa bahwa kita tidak butuh orang lain. Bahkan, Bapak Ibu, kalau kita punya pertemanan online, kita belanja online, kita TikTokan, kita Instagram, kita apa lagi ya, dan lain-lain, butuh interaksi. Pak itu ngobrol sama anak-anak, followernya dari berapa? Kalau itu udah banyak, ya. Follow aku dong, nanti aku follow kamu, kan gitu. Wah, ada banyak persaingan untuk mendapatkan follower, ya. Bapak Ibu yang dikasih. Bahkan di dunia itu menghasilkan uang, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di semua kehidupan itu melibatkan hubungan, melibatkan relation, melibatkan relasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 2 jenis relasi. Relasi yang sehat dan relasi yang tidak sehat. Relasi yang sehat itu bersifat dan berakibat membangun, ya kan? Relasi yang sehat itu bersifat dan berakibat mengokohkan. Relasi yang sehat itu menguatkan. Relasi yang sehat itu mendukung. Relasi yang sehat itu menyokong. Relasi yang sehat itu membantu. Relasi yang sehat itu menunjang, menjaga, memelihara, melindungi. Dan ada banyak kata-kata lain yang serupa dengan kata yang sehat dengan membangun. Nah, itu kata-kata yang indah, Bapak Ibu. Saya senang kalau saya berada di dalam satu komunitas yang sehat. Karena saya disupport, saya dibangun, saya diberi dukungan, bukan masalah materi, tapi sebuah support, kata-kata yang membangun, yang menghibur,
luar biasa. Itu benar-benar buat hati saya cus gitu ya. Waduh, seolah-olah saya seperti disiram air yang sangat menyegarkan, yang dingin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, relasi yang tidak sehat itu bersifat dan berakibat merusak, menghancurkan, meruntuhkan, mengacaukan, mencelakai, meluluh lantahkan. Ya, sudah 2 tahun kita memperingati gempa Cianjur, gempa Cikunak, luluh lantah semuanya. Ya, mencidrai, membunuh, bahkan pergaulan yang tidak sehat itu bisa mematikan kita, membinasakan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itu 2 jenis relasi yang sehat dan tidak sehat. Ayo coba kita mendeteksi. Kita itu berada dalam lingkungan, dalam circle, dalam relationship, dalam hubungan yang sehat atau yang tidak sehat. Hubungan pertemanan, hubungan antar suami istri, hubungan antar anak dan orang tua, hubungan dalam pelayanan. Bisa loh Bapak Ibu melayani Tuhan, tapi tidak tegur sapa. Ya. Bisa loh satu rumah, anak, orang tua, tapi tidak tegur sapa. Bisa loh dalam satu komunitas, tapi tidak tegur sapa. Nah, ini komunikasi yang rusak, komunikasi yang kacau. Nah, kita di mana? Yang diam-diam saja atau yang menghangatkan, yang memberikan suasana enak dan segar, gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada suatu contoh tentang relasi yang sehat. Ya, Bapak Ibu, ada seorang budak yang bernama Onesimus, dan Onesimus ini bekerja di seorang Kristen yang bernama Filemon. Dan suatu hari dia mencuri sesuatu, Bapak Ibu. Nggak dijelaskan entah uang, entah barang ya. Dan kemudian dia melarikan diri. Dan saat pelarian ini akhirnya dia ketangkap, Bapak Ibu. Dan dia diberi tanda F di jidatnya, di dahinya. Itu sebuah tanda yang artinya adalah fugitivus, yang artinya adalah pelarian. Jadi ini budak pelarian, budak buronan, budak yang dikejar-kejar. Beruntung dia tidak dihukum mati. Nah, Bapak Ibu, lalu dia ketangkap, kemudian dia masukkan di dalam penjara. Nah, di dalam penjara inilah Bapak Ibu dia ketemu dengan Paulus. Dan Paulus melayani dia, Paulus menginjili dia, Paulus memulihkan hidupnya, Paulus membuat dia sadar, Paulus membuat dia bertobat, Paulus membuat hidupnya berubah. Yang akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Onesimus menjadi seorang yang membantu pelayanan Paulus di penjara. Ini luar biasa. Seorang pencuri, seorang budak tiba-tiba diubahkan oleh Tuhan menjadi seseorang yang berharga. Beruntungnya hidup dia karena diubahkan oleh Paulus, mengenal Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Itu besar banget pengaruhnya. Bapak Ibu, Onesimus seorang pencuri. Onesimus berrelasi dengan Paulus. Onesimus bertobat dan berubah karakternya. Onesimus menjadi anak kesayangan dan anak rohani Paulus. Ini dari mana bisa berubah begini? Dari mana? Dari relasi yang sehat, ketemu orang yang tepat, ketemu orang yang baik, ketemu orang yang memiliki karakter rohani yang sehat, sehingga dia dibangun menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang baik, pribadi yang berguna, pribadi yang beruntung, pribadi yang lebih mulia dibanding dulu ketika dia menjadi budak.
dalam hidupnya ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan Salomo. Dia berrelasi dengan kerajaan-kerajaan yang tidak mengenal Tuhan. Dia mengambil istri-istri yang tidak mengenal Tuhan. Salomo jadi jauh dari Tuhan. Salomo jadi menyembah berhala. Salomo mulai mengabaikan prinsip-prinsip sukses, yaitu menyembah Tuhan, takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Itu diabaikan. Karena apa? Karena relasi yang buruk dari istri-istrinya, ya, dari kerajaan-kerajaan yang memiliki kerjasama dengan Salomo. Dia menikahi banyak wanita yang membawa pengaruh budaya dan agama asing di Israel. Bahkan Salomo ikut membakar ukupan, memberikan korban, dan sujud menyembah kepada dewa-dewa para istrinya. Waduh, ini sesuatu yang miris. Seseorang yang menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengagumi Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup benar, tiba-tiba berbalik arah menjadi seorang yang jauh dari Tuhan. Karakternya jadi buruk, rohaninya jadi hancur, kehidupannya jadi jauh. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Tuhan menghukum Salomo. Kerajaannya terpecah menjadi dua. Dan selama kerajaannya, itu setelah kematian Salomo, dan di dalam kerajaannya itu selalu ada konflik, ya, ada masalah-masalah politik selama berabad-abad. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebaikan yang baik. Karena itu jangan salah pilih teman, jangan salah pilih teman bergaul, jangan salah pilih komunitas, jangan salah pilih lingkungan, jangan salah cari teman bertukar pikiran, jangan salah cari teman ngerujak. Boleh nggak ngerujak? Boleh. Kan kita kalau ngerujak sambil iris-iris, tahu nggak? Simpel itu. Ibu yang mana? Yang itu yang seksi itu. Kenapa? Itu bibirnya disulam loh. Oh iya? Berapa? 6 juta. Wih. Coba suami saya kaya ya, saya bisa disulam. Awalnya baik Bapak Ibu. Itu tahu nggak? Itu kan suami kedua. Oh gitu. Oh makin seru, makin pedas rujaknya, makin pedas mulutnya. Ya. Nah Bapak Ibu, jangan salah pilih dalam bergaul, jangan salah pilih cari teman main catur. Nggak salah main caturnya, ya kan? Jangan salah cari teman nongkrong ngopi. Jangan salah cari teman, ya. Anak-anak, remaja, pemuda akhir-akhir ini kayaknya lagi apa? Betah-betahnya di pastori ya. Pada nginep lah, pada masak lah ya. Nah, saya senang Bapak Ibu, Pak Gun juga senang kalau anak-anak nginep gitu ya. Jadi suasana rumah itu hangat gitu ya. Dari atas bawah rame semua, berantakan semua. Ya. Tapi saya senang. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan salah menentukan siapa teman Anda, karena itu akan mempengaruhi kehidupan Anda, pikiran Anda, hati Anda, perkataan, hidup, seluruh hidup Anda. Pengaruh itu. Ada suatu ilustrasi, ada batu, ketetesan air, dan air tetes. Tapi batu itu bisa lubang. Wah, sesuatu yang kecil, awalnya kecil, ternyata bisa bisa merusak sebuah batu yang keras dan melubangi batu yang besar. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, pernah berkata begini, ya,
bergaul, ya, pergaulan yang tidak baik, ya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, Presiden pertama Amerika Serikat George Washington pernah berkata begini, bergaulah dengan orang yang berkualitas. Jika Anda menghargai reputasi Anda, karena lebih baik menyendiri daripada ada dalam pergaulan, dalam circle, dalam komunitas, dalam lingkungan yang buruk. Washington sangat menyadari betapa besar dampaknya dari pergaulan yang akan mempengaruhi karakter serta reputasi seseorang. Ya. Dalam penelitian dilakukan oleh HSE Center for Institute Study mengatakan pergaulan dengan orang-orang yang berprestasi tinggi akan mempengaruhi prestasi seseorang. Nah, kalau kita gaul sama orang pintar, kan diskusi terus tuh ya, diasah terus tuh ya. Akhirnya kita jadi kepengaruh. Minggu yang lalu Pastor Bian khotbah ya. Oh, Pak Gom kalau khotbah itu selalu keras, jadi standarnya Pak Gom gitu ya. Sebenarnya kami itu selalu menilai kalau anak-anak kita, rohani kita itu khotbah Pak Rinto, Pastor Daniel ya, siapa lagi? Andreas, siapa lagi ya? Yoel. Itu kalau khotbah kita menilai, gitu ya, kita nilai. Dan Pak Gom punya penilaian begini, Bian tuh udah mulai mirip saya. Kan kemarin Bian bilang, aduh standarnya tinggi kalau Pak Gom. Ternyata Pak Gom punya penilaian, Bian sudah mulai mirip saya kalau khotbah. Wah, berarti tingkatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bergaul dengan orang yang pintar, makin pintar kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang bodoh, ya bodoh aja. Kalau kita bergaul dengan orang yang karakter baik, kita diangkat, dibawa, yang diarahkan menuju kepada tingkatan yang lebih baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang berpikir positif terus. Saya kalau pelayanan sama Kopendi, sama Tenti, sama Cisendi ya, kalau mereka nganterin saya pelayanan, kemudian ada riak-riak kecil, gitu ya, Cici, nanti kita begini ya, apaan sih Tenti begini? Cici begini, sudah, kata Kopendi, nggak usah diributkan. Positif dia. Akhirnya berdua diam. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bergaul dengan orang positif, dibawa kepada sesuatu yang positif, tingkatan yang lebih baik. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang mimpi besar, kita juga punya keinginan mimpi besar. Bapak Ibu, saya punya mimpi besar, Bapak Ibu. Walaupun pada kenyataannya Bapak Ibu, saya tak punya uang. Saya bilang sama suami saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen punya panti asuhan, saya pengen punya panti jompo, saya pengen buka sekolahan, mimpi besar. Pada kenyataannya kalau mungkin saya nggak bisa mewujudkan, mungkin anak saya, mungkin anak-anak rohani saya yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar. Tapi mimpi-mimpi besar itu mendorong kita untuk melangkah optimis bahwa saya harus menjadi orang yang besar. Jangan kalau ditanya mau jadi apa, ya, mau jadi tukang sol sepatu, bukan salah Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya bukan. Saya senang kalau ditanya pada anak-anak, si Kemar, mau jadi apa abang? Mau jadi presiden? Mau jadi apa Oli? Mau jadi penyanyi? Mau jadi apa Abang Jiu? Mau jadi tentara? Dar. Cita-cita tinggi, mimpi tinggi, itu bagus. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mimpi tinggi, kita akan dibawa, Bapak Ibu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengingatkan kepada kita semua yang tadi ya di dalam 1 Korintus, berhati-hati dalam bergaul. Jangan menganggap diri kita kuat.
punya kebiasaan yang buruk, ketemu orang yang buruk, makin buruklah kita. Ya, dulu ya kita waktu belum percaya sama Tuhan suka main togel, pasang 2.000 togel, 3.000. Udah percaya sama Tuhan, tahirkan aku Tuhan, aku udah bertobat Tuhan, aku gak mau main lagi togel Tuhan. Ketemu orang gereja main togel, gak apa-apa cuma 2.000. 2.000 kayak ngasih tukang parkir. Iya ya, main naik 10.000, naik 20.000 loh. Jadi orang Kristen bukan makin baik, makin buruk. Ketemu komunitas yang tidak baik. Nah, ini contoh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berikan sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ilustrasi ini, tapi mungkin saya akan sampaikan ilustrasi ini untuk menyegarkan kembali kalau Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang bapak yang memiliki burung beo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, burung beonya ini pintar sekali. Kalau ada orang datang, dia langsung bilang salam, salam, ya, shalom, gitu ya. Nah, ini burung beonya ini sangat rohani, ya, sangat pintar sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang tetangga, bapak-bapak juga memiliki burung beo, dan dia bertamu kepada bapak-bapak ini dan dia minta. Pada saat dia datang, burung beo ini bilang salam. Kemudian bapak-bapak ini bertanya, sejak kapan bapak melatih burung ini? Bertanya kepada bapak yang memiliki burung beo salam ini. Kemudian bapak yang memiliki burung beo ini bilang begini, kami tidak pernah melatih burung ini, kami tidak pernah mengajar burung ini, kami tidak pernah memberikan kursus secara khusus buat burung ini. Tetapi di rumah ini setiap kami datang, setiap kami pergi, setiap kami bertemu, kami selalu mengucapkan shalom. Kami selalu berkata shalom. Kami selalu membiasakan shalom. Dan burung ini ngikutin. Oh, kalau begitu boleh nggak saya pinjam 1 minggu saja supaya burung saya di rumah bisa mengikuti kebiasaan baik burung beo ini yang selalu mengikuti kata shalom. Oh, silakan. Boleh. Dibawalah burung ini oleh bapak yang memiliki burung di rumahnya. Kemudian dibawa. Nah, 1 minggu kemudian dikembaliin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan oleh bapak-bapak tetangganya ini. Pada saat dikembaliin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, burungnya itu ketemu bapak ini bilang, goblok. Dititipi bukan makin pinter, makin turun. Punya cerita ternyata burung tetangga suka bilang goblok. Dan juga keluarga ini terbiasa mengucap satu dengan yang lain dengan goblok siap, goblok burungnya ikut-ikutan jadi goblok. Nah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu jangan merasa sok kuat, ya. Jangan merasa sok kuat. Oh, saya mau kuat, gak bakalan terpengaruh, gak bakalan ke bawah. Saya kuat, jangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, banyak orang baik mengorbankan dirinya berelasi dengan orang jahat atau orang yang tidak sehat demi mendapatkan uang, dapatkan healing, ya, makan gratis, sekedar happy, sekedar senang, dan akibat fatalnya adalah menjadi terbiasa dengan hal yang jahat dan hati nuraninya menjadi rusak, hati nuraninya tumpul, hati nuraninya menjadi mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangun relasi yang sehat dengan orang yang takut akan Tuhan, dengan orang yang baik, dengan orang yang benar, dengan orang yang berpikiran positif. Nah, Bapak
Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya waktu kecil Bapak Ibu, saya kan teman-temannya cowok gitu Bapak Ibu. Saya ada tomboy dulu ya, teman-temannya cowok. Nah, ada teman saya yang bully saya gitu ya. Bully saya, kemudian dia anak orang kaya, dia bully saya, kemudian dia ngata-ngatain saya. Wah, teman-teman saya bela saya begini. Tenang Elisa, ya gak usah nangis, nanti aku yang hadapin. Udah Elisa, tenang aja, gak usah marah, nanti saya yang lawan. Wah, waktu kecil kan gitu ya, kayak Gio berantem sama Erin. Wah, kakaknya bilang Melody, tenang Gio, nanti kakak yang lawan Erin, gitu kan? Si Oi bilang, tenang Gio, nanti kakak yang pukul si Erin. Ini contoh ya Bapak Ibu. Wah, saya dulu begitu Bapak Ibu waktu kecil. Seneng ya, ada yang banyak belain ya, si A, si B, si C semua belain saya. Wah, rasanya banyak teman. Ternyata teman saya ini anak orang kaya, dia beri, jangan gaul sama Elisa, aku punya teman. Belinya di kota. Ikut dia. Satu. Aku punya duit. Jangan ketemu sama Elisa. Wah, ikut. Jangan bertemu sama Elisa. Nanti aku ajak makan. Woi, ikut. Habis teman saya. Sedih saya. Ternyata saya tak kecewa karena saya habis teman. Ya, ternyata teman saya bisa dibeli sama permen. Teman saya bisa dibeli sama uang. Habis teman saya. Semua akhirnya musuhin saya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu jangan kayak anak kecil ini hanya sebuah ilustrasi, hanya sebuah contoh Bapak Ibu kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang baik itu nggak enak ya, karena harus banyak kehilangan, harus banyak menerima fitnahan, harus banyak menerima celaan, harus banyak menerima mengorbankan perasaan, ya. Tapi jangan khawatir, kalau orang baik itu akan digantikan oleh Tuhan teman-temannya. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya lihat jam. Saya kalau udah ngomong kebanyakan mana timernya nggak ada lagi ya. Lagi nganterin orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau waktunya terlalu panjang, kalau nanti diingatkan kepada saya nggak akan berpanjang. Apakah dampak relasi yang sehat dalam kehidupan kita? Yang pertama, relasi yang sehat makin membawa kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu, Ruth ini bangsa Moab yang tidak mengenal Tuhan. Ruth merupakan perempuan Moab yang menikah dengan Mahlon, putra Naomi dan Elimelek. Suaminya meninggal karena bencana kelaparan. Ruth menjadi seorang yang memiliki karakter, keberanian, dan iman yang kuat. Dia mengambil resiko dan mewujudkan apa artinya menjadi orang setia. Saudara, kemarin saya ngobrol sama Pak Yanto. Jadi orang setia itu mahal ya, bukan? Betul. Tantangannya berat. Masalah yang dihadapinya berat. Bertahan itu berat. Memelihara kesetiaan itu berat. Godaannya berat. Ruth itu berat untuk mengambil sebuah keputusan, mengikat mertuanya, meninggalkan bangsanya, pergi ke bangsa orang mertuanya, mengikuti iman mertuanya, mengambil resiko menafkahi orang tuanya. Ini sesuatu yang berat, besar tanggung jawabnya. Tapi Ruth berani ambil alih ini semua. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Ruth mengenal Tuhan karena Naomi, ya. Ruth mengenal Tuhan karena relasinya dengan Naomi, mertuanya, yang memperkenalkan, yang mempertemukan, yang membimbing, yang mengenalkan secara dalam siapa Allah Israel itu adalah mertuanya. Hingga ada suatu pernyataan tak terduga yang
kuat. Allahmulah Allahku. Ya. Tuhanmulah Tuhanku. Di situ engkau ibadah, aku juga beribadah. Di situ engkau menyembah Allahmu, aku akan menyembah juga. Di situ engkau beribadah kepada Tuhanmu, aku juga akan beribadah kepada Tuhanmu. Bapak Ibu, Ruth tumbuh menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan karena Naomi. Ruth tumbuh menjadi orang Moab yang tidak percaya kepada Tuhan, beralih menjadi Israel karena Naomi. Ruth dari orang yang tidak mengenal Tuhan jadi percaya kepada Tuhan itu karena Naomi. Ruth yang awalnya menyembah berhala dan akhirnya menyembah kepada Tuhan karena Naomi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak dari kita yang menjadi teman yang sehat, ya, jadi teman yang sehat, bukannya sekedar ngumpul-ngumpul, bukannya sekedar ketawa ketiwi, bukannya sekedar bercanda-bercanda, bukannya sekedar melakukan aktivitas biasa, tapi bersaksi. Jadi saya hubungkan tema kita bulan ini tentang pengucilannya. Seberapa banyak dari kita menjadi teman yang memperkenalkan Tuhan kepada orang lain? Seberapa banyak dari kita yang memperkenalkan, mempertemukan orang lain kepada Tuhan? Seberapa banyak dari kita yang membimbing orang lain untuk percaya kepada Tuhan? Seberapa banyak dari kita yang membawa orang lain untuk diselamatkan oleh Tuhan? Seberapa banyak dari kita yang membawa orang lain percaya bahwa di dalam Kristus, dalam Yesus ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada solusi, ada perkara-perkara besar yang Tuhan bisa buat. Siapa yang berani? Bapak Ibu, kebanyakan dari kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hanya gaul-gaul aja, happy-happy aja, senang-senang aja, ya. Tapi nggak bersaksi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi saksi, ya, memperkenalkan Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang prajurit, dia berada di depan gedung putih, dia sedang menangis, duduk sedang menangis. Kemudian ada anak kecil yang lewat. Dia bertanya, "Bapak sedang apa?" "Saya ingin ketemu dengan presiden, tapi susah sekali ketemu dengan presiden." "Ya," kata bapak anak ini, "memang susah untuk ketemu presiden. Kalau Bapak mau, mari saya bantu." Digandeng ini prajurit ini. Dia melewati pos penjagaan pertama. Tidak ditanya, "Hei anak kecil, kamu ngapain?" "Loh, kok kamu masuk?" Nggak ditanya. Masuk. Di pos penjagaan kedua, nggak ada yang nanya. Masuk. Di pos penjagaan berikutnya, nggak ada yang nanya. Masuk ke lorong sampai ke lobi, nggak ada yang nanya. Sampai akhirnya dalam satu ruangan, tap, dibuka. Kemudian anak bilang begini, "Ayah, ada prajurit yang mau ketemu dengan ayah." Wah, ternyata anak kecil ini anaknya Abraham Lincoln, anaknya presiden yang membawa prajurit ini bertemu dengan presiden. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya akses istimewa untuk memperkenalkan, mempertemukan, untuk membawa jiwa-jiwa untuk percaya
Tuhan, tinggalin. Kalau kau punya teman yang membuat hidupmu itu tidak taat kepada Tuhan, tinggalin. Kalau kau punya teman yang membuat engkau jauh, tidak mencintai Tuhan, tidak berakar, tidak bertumbuh, tidak tertanam di dalam Tuhan, tinggalin. Karena itu akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada teman yang membuat kau makin duniawi, makin fasih memfitnah, makin fasih buruk karakternya, makin jadi pemarah, makin pintar menghakimi, makin memberontak, makin pelit, makin pintar bergosip dan lain sebagainya, putusin. Amin. Yes. Terima kasih Pak. Saya catat Pak. Kalau kau punya teman yang membuat tidak hormat kepada pemimpin rohani, kepada Tuhan, tinggalin. Bapak Ibu, bukan kami tidak hormat Bapak Ibu, bukan. Ya. Hamba Tuhan itu adalah wakil pemimpin yang ditaruh Tuhan dalam sebuah jabatan dalam sebuah organisasi. Saudara bisa mengkritik, saudara bisa protes, saudara bisa kasih masukan, ya, saudara bisa kasih input buat hamba Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang yang memprovokasi, menjelek-jelekan, kemudian yang membawa arus, wah, berita yang nggak benar jadi benar. Karangan-karangan yang waduh, Bapak Ibu, kalau saya mau panas, aku panas, tapi saya nggak mau. Ngapain ngumpulin sampah? Buat saya turun. Saya hanya mau memandang Tuhan, membuat saya tumbuh. Yang sampah ditinggalin, yang teman yang sampah tinggalin juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu relasi yang sehat bahwa kita kenal kepada Tuhan. Ya. Sedikit lagi, tinggalkan orang yang berpengaruh buruk di kehidupan kita. Jangan takut kesepian. Selagi kita ini baik, kita akan dipertemukan, digantikan teman yang baik. Ya, kayak tadi cerita saya waktu anak-anak. Ya, teman saya digodain permen ikut, digodain duit ikut, digodain dikasih makan ikut. Saya jadi sendirian. Diganti teman-teman yang baik. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu relasi yang sehat, itu membawa kita makin mengenal Tuhan. Yang kedua, saya sampai yang kedua aja, udah dikasih. Relasi yang sehat membawa kita memiliki kekuatan untuk saling menolong. Bapak Ibu, Naomi ini janda, Ruth juga janda. Yang paham aja ya, bagus mana bagus. Kemarin kami bercanda, gara-gara nyanyi Babe Aye jadi akhirnya kita bercande-cande, jadi janda jadi jande gitu ya. Jadi Naomi dan Ruth ini sama-sama janda. Naomi pulang dengan Ruth. Mereka berjuang bersama-sama untuk hidup, bertahan hidup. Naomi melindungi menantunya, menjaga di tempat yang asing, sementara Ruth membantu, menolong, menafkahi mertuanya. Waduh, romantis banget ya hubungan menantu dan mertua ini ya. Saya berharap nanti saya dapat menantu yang baik ya buat anak saya ya. Nah, ini buat ibu-ibu, berdoalah dapat menantu yang baik ya. Karena seringkali yang bermasalah itu apa? Menantu perempuan sama mertua perempuan. Jarang saya dengar mertua laki-laki berantem sama menantu laki-laki ya. Nah, ini contoh yang baik ini. Naomi dan Ruth ini saling membantu, saling menguatkan, saling menolong dalam situasi terjepit, situasi kemiskinan, situasi kelaparan, situasi di tempat yang mereka harus mengulang lagi dari awal. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ruth
dia menyodorkan dirinya untuk menolong Naomi bisa makan. Sementara Naomi sadar Ruth masih muda, dia menolong dengan banyak memberi petua, memberi nasihat, memberi solusi, memberi wejangan, ya, dikasih tahu mana yang baik, dikasih tahu mana yang benar. Nah, ini relasi yang baik. Ya. Mari kita membangun satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Tidak terbatas antara menantu dan mertua, tapi kepada siapa saja. Kita bisa terapkan itu dalam kehidupan kita, menguatkan satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, terutama kepada Bapak-bapak kenal Albert Van Trau? Albert Van Trau? Kalau saya salah sebut, tidak kenal. Kalau Cristiano Ronaldo kenal? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah, ya. Albert Van Trau dan Cristiano Ronaldo ini dikabarkan mereka itu adalah sahabat, dan mereka pernah bermain di klub yang sama, dalam seleksi sepak bola yang sama. Ya. Dikisahkan Van Trau ini pernah memberi kesempatan kepada Ronaldo untuk mencetak gol. Nah, ya. Jadi mereka itu kan bermain. Akhirnya pemimpin klub ini tidak bisa memilih antara dua ini karena dua-duanya itu jago, dua-duanya bagus, gitu ya. Akhirnya pemimpin ini memutuskan siapa yang mencetak gol paling banyak itu yang akan dipilihnya. Nah, si Van Trau ini memberikan kesempatan kepada Ronaldo untuk mencetak gol, dan Ronaldo akhirnya mencetak gol tersebut. Jadi bola itu dikasih ke Ronaldo. Sebenarnya Van Trau punya kesempatan untuk bisa menang dan bisa dipilih, tapi dia memberikan kesempatan kepada Ronaldo. Ini sesuatu yang langka, ya, sesuatu yang langka. Anak-anak kalau disuruh kita kasih makanan, ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pasti dia akan milih buat dirinya sendiri kan. Dia pilih yang terbaik, dia pilih yang terenak, dia pilih yang paling buat diri sendiri, baru pada teman-temannya. Kan begitu kebanyakan. Nah, ini Van Trau kan begitu. Dia persilangan, dia beri jalan, dia buat sesuatu kesempatan buat Ronaldo dipilih, dan akhirnya Ronaldo terkenal sampai sekarang. Wah, ini sebuah persahabatan yang luar biasa. Kemudian Daud dan Yonatan. Terakhir, Daud dan Yonatan itu adalah dua pahlawan Israel yang menjalin persahabatan yang erat yang tercatat dalam kitab Samuel. Persahabatan mereka ditandai dengan perjanjian yang menyatakan bahwa Daud akan menjaga kasih setianya kepada keturunan Yonatan selama-lamanya. Ya, jadi Yonatan ini sahabat karibnya Daud. Nah, suatu hari keluarga Yonatan ini mati semua, dan tinggal satu, yaitu Mephiboset. Dan Mephiboset ini diambil oleh Daud dan diberikan kedudukan dan diberi kelayakan oleh Daud. Wah, luar biasa. Saya beberapa kali punya sahabat-sahabat, ya, sahabat kecil, sahabat pena, bahkan ada sahabat zaman dulu di masa-masa saya umur 50 tahun, saya umur 50. Zaman dulu ada sahabat sama pena atau apa ya, kirim surat, nggak pernah ketemu, gitu, kirim surat, gitu ya. Tapi ternyata nggak langgeng juga. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seberapa besar kontribusi kita dalam menolong teman-teman, saudara-saudara, lingkungan kita. Apakah kita memberi pengaruh yang baik, pengaruh yang sehat, atau pengaruh yang buruk? Kita memberikan kekuatan pada orang lain, kekuatan yang baik, atau kekuatan yang buruk? Ya. Hidup kita memberikan kontribusi yang membuat orang lain makin berkualitas, atau malah buruk? Mari saya mengajak kita semua untuk memperbaiki diri, ya, mengupgrade, ya, untuk sungguh-sungguh sekarang masuk dalam dimensi kita
menjadi orang yang sehat, pikiran sehat, karakter sehat, rohani sehat, mempengaruhi orang lain untuk menjadi sehat, naik level, dan tidak membuat orang lain malah menjadi turun. Jadilah sahabat yang baik buat orang lain. Ada Maria dan Elizabeth. Wah, mereka bersahabat, ya, sama-sama hamil, ya, bayi Yesus dan bayi Yohanes, ya, mereka tumbuh bersama. Bapak Ibu, jangan jadi sahabat yang buruk. Yesus punya sahabat-sahabat yang buruk, punya teman-teman yang buruk, punya murid-murid yang buruk. Tuhan, saya akan mengikuti Engkau. Tuhan, saya akan bela Engkau. Tuhan, saya akan ada di saat Engkau susah. Tapi pada saat Tuhan Yesus ditangkap, yang terjadi apa? Kabur semuanya. Kabur kabeh, bubar. Bahkan Petrus, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Sebelum ayam berkokok 3 kali, pasang badan. Tuhan, saya bela Engkau. Ternyata apa? Legedes. Gak. Petrus kabur, yumput. Apalagi Yudas. Wah, malah jual Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua jadi komunitas yang baik, ya. Nggak usah muluk-muluk lah buat kiri kanan. Coba katakan pada kiri kanan, aku mau jadi sahabatmu. Aku mau jadi penolongmu. Coba janji dong. Aduh, indahnya kalau kita saling menguatkan satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Ya, nggak usah muluk-muluk lah. Nggak usah bilang saya akan jadi saksi ke ujung bumi. Buru-buru ke ujung bumi, ke ujung genteng belum. Tetangga dulu, teman dulu, kiri kanan dulu, ya. Menguatkan dulu kiri kanan kita untuk menjadi orang besar, berpikiran positif, berkarakter baik, punya kerohanian yang baik. Di musik silakan maju ke depan. Kita akan sama-sama menjadi orang yang tumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami diciptakan dalam relasi yang baik, relasi yang sehat, relasi yang mengasihi Tuhan. Biarlah Kau membentuk kami Tuhan, membawa kami Tuhan menjadi orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar taat kepada Tuhan, benar-benar tumbuh, benar-benar tertanam, benar-benar hidup dalam firman, sehingga hidup kami berdampak, mempengaruhi orang lain, membawa orang lain kepada Tuhan, menguatkan orang lain, menolong orang lain, menjadi teman yang baik bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Gembala boleh dari depan, jemaat saya undang untuk Pak. Kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih Ibu Gembala buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. 2, 3. Terima kasih Ibu Gembala buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang bertugas persembahan saya persilakan. Ini berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan, memberkati persembahan ini menjadi awal kami Tuhan memperlukan memperluaskan kerajaan Tuhan. Engkau memberkati setiap pemberian yang sudah memberkati pemberian yang belum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi persembahan. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk pelayanan dari ibu semua, ibu yang cantik, bapak ibu semua yang terlibat pelayanan pagi ini. Dan memberkati banyak bapak ibu saudara. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh bantu berdiri teman. Kami menyambut dengan sukacita bahwa sukacita dilakukan cici rokok semuanya. Ya, kami menunggu, kami menyambut ibu yang akan datang boleh bergabung bersama kami. Cipinting loh siapa? Ya. Citeres, selamat datang bergabung kami senang dengan sukacita di depan yang akan datang boleh beribadah bersama dengan kami lagi. Bapak Ibu, hari ini ada motekan anak-anak siap-siaga, kemudian hari Senin ada bingah. Ini kelas pembekalan untuk Sunda. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut silakan, boleh ya, jam 9 di Pastori. Kemudian hari Selasa ada remaja pemuda, hari Rabu ada pilkada. Ya. Namun dengung-dengungnya kayaknya belum ini ya, saya belum dapat kartu juga. Tapi ada pilkada jadi semua aktivitas libur Bapak Ibu ya. Hari tenang. Kemudian hari Kamis ada ibadah doa puasa, latihan musik. Hari Jumat ada saat teduh remaja dan latihan musik tambori untuk remaja pemuda. Hari Sabtu ada ibadah youth, latihan musik untuk persiapan hari Minggu. Kemudian saat teduh KW, video call, WhatsApp. Ya, kemudian firman Tuhan Ibu Anita, WL Ibu Milka supaya nggak lupa ya. Kemudian Bapak Ibu, tanggal 29 itu adalah ulang tahun GCA ya. Jatuhnya hari Jumat. Tapi kita tidak akan adakan perayaan di tanggal itu. Tanggal 28 kita tetap ada ibadah doa puasa. Kita akan mengadakan jamuan perayaan ultah GCA setelah ibadah hari Minggu. Kita langsung cus ke Cinengah, ke rumah, ke kediaman Bapak Dharma di Cinengah, jauh dari sini ya. Jauh dari sini. Nah, kita akan adakan ulang tahun GCA di hari Minggu setelah perjamuan kudus. Kita akan langsung ke sana. Kalau nanti kendaraan kurang, kita akan upayakan kendaraan untuk bisa mengangkut jemaat ke kediaman Bapak Ibu Dharma ya. Kemudian Bapak Ibu, akhirnya kita memutuskan untuk ibadah untuk kebaktian Natal yang tadinya kita pikirkan di pastori dengan kita panggil makanan ya, gerobak-gerobak ya. Mungkin sementara kita pending dulu ya, kita akan cari momen yang pas, momen yang tepat. Dikhawatirkan tidak kondusif, pastori sempit ya, kecil, apalagi kalau hujan. Kemarin ulang tahun Opa sama ulang tahun Pastor Daniel aja kita udah pepet-petan ya kan. Nah, takutnya begitu gitu ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu, kita adakan kebaktian Natal tanggal 25 Desember di tempat ini, di hotel ya. Seperti biasa jam 9 pagi ya. Anak-anak, remaja pemuda, ibu-ibu yang mau tampil silakan dipersiapkan. Kemudian bagi yang mau mengisi janji iman, silakan mengisinya dan memberikannya kepada saya atau kepada Ibu Sandika. Kemudian terima kasih kami ucapkan buat salah satu jemaat yang sudah membantu perbaikan mobil, ganti busi, apa lagi ya, kanvas, dan lain-lain. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian terima kasih buat kapannya juga. Di pastori sudah ada kanopi, ya, ada tempat yang teduh ditambah, gitu ya. Kita berharap itu lebih membuat pastori kondusif untuk ngumpul-ngumpul ya, untuk kita ngumpul-ngumpul, ngerujak, ngeliwet, nasi cobek, ya, dan lain-lain, ya. Dan hari Rabu akan ditambah lagi sampai ke ujung. Terima kasih kapannya di sekolah ya. Terima kasih Bu Jenny ya, yang sudah memperluas area pastori untuk kita bisa kumpul-kumpul.
Baik, itu saja. Ada tambahan nggak? Nggak ada ya? Tidak ada tambahan ya? Nggak ada ya? Baik. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu yang kemarin. Ya, minggu kemarin itu ada Cijeni nggak ada. Kemudian Kak Agatha nggak ada. Agatha nggak ada. Kak Yabes nggak ada. Kemudian Ibu Santi. Kemudian sudah minggu depan baru kebagian. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk pengumuman. Silakan Ibu. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan menyaksikan satu persembahan yang akan dibawakan oleh kaum wanita di SDA Bisa. Dimohon untuk ibu-ibu semua yang terlibat dalam pujian boleh maju ke depan. Sabar ya Bapak Ibu. Belum ya?
mantap pisan. Harusnya apa itu daripada joget di belakang? Opa salah, opa. Opa, duduk di situ opa. Harusnya opa ikut ke depan dan Kita akan satukan hati kita dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kunjungan Engkau yang terus bagi setiap kami, sehingga semuanya untuk pemulihan nama-Mu, Tuhan Yesus. Biar Engkau boleh disenangkan lewat pujian dan kunjungan kami. Kami bersyukur Tuhan, semua untuk hormat yang begini. Saat ini Tuhan kami berdoa buat negara bangsa kami, negara Indonesia yang kami cintai ya Tuhan, di mana kami berada, kami tinggal, kami boleh diayomi lewat berbagai budaya, berbagai suku bangsa ya Tuhan, kami bersyukur. Kau pimpin Tuhan, pemimpin kami yang baru, beserta wakil dan jajarannya. Kami berserah kepada Engkau, biar Engkau terus yang turun tangan, berikan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, kalau kami yang luar biasa ya Tuhan, karena kami boleh ada di negara Indonesia ini. Yesus yang baik, sebentar lagi juga ada pemilihan pilkada. Biarlah roh tenteraman, kedamaian, kejujuran boleh terjadi Tuhan. Biarlah lingkungan yang harmonis Tuhan boleh terjalin Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih biar segala sesuatunya seperti firman-Mu tadi berkata, harus ada satu hubungan, satu relasi yang intim Tuhan bersama Engkau yang terlebih dahulu, sehingga kami boleh mengasihi, berhubungan satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat Kota Cipanas di mana kami tinggal. Kami sangat bersyukur juga Tuhan, di mana satu dengan yang lain kami saling terkait Tuhan. Pemurnian boleh terjadi terus-menerus bagi di antara kami Tuhan, di gereja-Mu, di GSD Pisawi Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, Engkau luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Semakin hari semakin diperbaharui hati dan batin kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, berterima kasih sama Engkau Roh Kudus. Engkau terus pimpin kami dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur juga Tuhan. Kami tetap berharap Tuhan sama Engkau ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Sungguh masa depan itu sudah ada. Jadi bagi gereja-Mu kami tak berhenti-hentinya Tuhan untuk mengucap syukur, untuk berdoa Tuhan. Engkau yang telah menyediakan tempat yang terindah untuk kami boleh beraktivitas 24 jam, untuk kami boleh apa yang menjadi impian Engkau yang terutama, bahkan juga Tuhan bagi Bapak Ibu Gembala kami dan seluruh jemaat yang ada mempunyai satu tempat ibadah yang permanen, yang semuanya boleh beraktivitas tidak bagi dengan waktu-waktu ya Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyediakannya. Tinggal waktu-Mu yang tepat Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat ibadah siang hari ini dari pagi sampai akhirnya Tuhan. Engkau yang sudah pimpin kami. Biarlah puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapak. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Mari keluarga yang kasih dalam Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu, arahkan pikiranmu dan rohmu kepada Bapa kita di surga, dan atasnya mengalirkan berkat-berkat rohani, berkat jasmani yang kita perlukan sepanjang masa hidup kita semua. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang membuat kita menjadi manusia baru, dilahirkan baru, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya dan layak menjadi mempelai Kristus pada saat kedatangan Dia kedua kali. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istri, Tuhan memberkati anak-anakmu. Semua orang yang ada di dalam keluargamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuatnya menjadi berhasil. Tuhan memberkati dengan melengkapi engkau dengan kecakapan. Tuhan memberkati engkau dengan kemampuan mengelola keuangan yang baik. Tuhan memberkati engkau dengan sebuah terobosan-terobosan dalam setiap usahamu semakin berkembang luar biasa. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati supaya engkau bisa menikmati kebahagiaan di dalam Dia. Dan keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan bersama-sama di dalam kekekalan cinta kasih Tuhan Allah. Pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani.
bagikan kepada orang yang belum percaya kepada Yesus, supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam dirimu, dan beritakanlah Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.